Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. Artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Tetapi jika kamu menyimpang dari jalan Allah sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat Al-Baqarah ayat 208 dan 209. Dulur-dulur iman, dari kedua ayat di atas, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya dan membenarkan Rasulnya agar berpegang kepada seluruh tali Islam dan syariatnya, mengerjakan perintahnya dan menjauhi semua larangannya sekuat tenaga. Mengenai firman Allah, udkhulu fis silmi, Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid, Tawus, Ad-Daha, Qatadah, As-Suddi dan Ibnu Zaid, maksud dari udkhulu fis silmi adalah Islam. Mengenai firman Allah tersebut di atas, Ad-Daha meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abul Aliyah dan Rabi bin Anas mengatakan bahwa yang dimaksud adalah ketaatan. Sedangkan Qatadah juga mengatakan yaitu perdamaian. Sedangkan firman Allah yang mengatakan kafah, itu Ibnu Abbas, Mujahid, Abu Aliyah, Ikrimah, Rabi bin Nas, As-Sudi, Muqatil bin Hayyan, Qatadah dan Ad-Daha berkata, kafah di sini berarti keseluruhannya atau berarti jami'an. Mujahid menuturkan, artinya kerjakanlah semua amal soleh dan segala macam kebajikan. Di antara para mufasir ada yang menjadikan firman Allah, maksudnya mengartikan firman Allah, ya perkataan kafah itu berkedudukan sebagai hal atau yang menerangkan keadaan dari orang-orang yang masuk. Maksudnya masuklah kalian semuanya ke dalam Islam. Dan yang benar adalah pendapat pertama, yaitu bahwa mereka seluruhnya diperintahkan untuk mengerjakan semua cabang iman dan syariat Islam, yang jumlahnya sangat banyak sesuai dengan kemampuan mereka. Sedangkan firman Allah yang berbunyi wala tattabi'u khutuwatis syaiton, yang artinya janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaiton, itu maksudnya adalah laksanakanlah segala ketaatan dan hindarilah apa yang diperintahkan oleh syaitan kepada kalian. Karena sebagai peribad Allah, yang artinya sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui.
Ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 169. Untuk itu Allah berfirman, yang artinya sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Mus'raf berkata, hamba Allah yang paling lihai menipu hamba-hambanya yang lain itu adalah syaitan. Selanjutnya firman Allah yang berbunyi, yang artinya, tetapi jika kamu menyimpang dari jalan Allah sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, itu maksudnya adalah jika kalian menyimpang dari kebenaran setelah ditegakkannya hujjah atas kalian, ketahuilah bahwa Allah itu maha perkasa, yaitu dalam siksaannya, dan tidak akan pernah dikalahkan oleh siapapun. Dia maha bijaksana, ialah dalam ketetapan-ketetapannya, pembatalan dan pemberlakuan hukumnya. Oleh karena itu, Abul Aliyah Qatadah dan Rabi Anas dan bin Anas mengatakan bahwa Allah itu maha perkasa dalam pembalasannya dan maha bijaksana dalam perintahnya. Adapun Muhammad bin Ishaq mengemukakan yang maha perkasa dalam pertolongannya, dalam pertolongan Allah dari orang-orang kafir kepadanya. Dan juga dia menghendaki dan maha bijaksana dalam alasan dan dalihnya kepada para hambanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Artinya, tiadalah yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Surat Al-Baqarah ayat 210. Dulur-dulur seiman, dalam ayat di atas Allah mengancam orang-orang kafir kepada Muhammad dengan berfirman, yang artinya tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan kedatangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan. Di sini maksudnya adalah pada hari kiamat nanti, yaitu pada hari kiamat untuk memutuskan ketetapan di antara seluruh umat manusia, baik yang hidup lebih awal maupun hidup yang terakhir. Lalu setiap orang pasti akan diberi balasan sesuai dengan amalnya. Jika baik, maka kebaikanlah yang akan diterimanya. Jika buruk, maka kejelekanlah yang akan diterimanya. Oleh sebab itu Allah berfirman, yang artinya, dan diputuskanlah perkaranya, dan hanya kepada Allah dikembalikan semua urusan. Juga dalam firman Allah yang artinya, yang mereka nanti-nanti tiada lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan Rabbmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda dari Rabbmu. Surat Al-An'am ayat 158. Adapun firman Allah sebagaimana yang kita bacakan tadi sebelumnya, yaitu yang sedang kita bahas ini, yang artinya tiadalah mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat dalam naungan awan. Itu maksud dari ayat tersebut adalah sebagai berikut. Abu Ja'far dan Ar-Razi meriwayatkan dari Rabi bin Anas dari Abul Aliyah. Dia mengatakan bahwa maksudnya
Para malaikat datang di bawah naungan awan, sedangkan Allah datang sesuai kehendaknya. Sebagaimana ayat ini atau juga tercantum dalam firman, yaitu dalam ayat yang artinya, dan ingatlah hari ketika langit pecah belah mengeluarkan kabut putih, dan diturunkanlah para malaikat bergelombang-gelombang, yaitu sebagai surat Al-Furqan ayat 25. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.